Duh, susah juga ya kalau kakinya sakit kayak gini, mau ngapa-ngapain. Semuanya jadi lama. Kapan ya aku sembuh? Kalau kayak gini terus kan aku jadi nyusahin Mas Boris. Ya Allah, semoga aku cepet sembuh lah biar gak nyusahin suami. Ngapa-ngapain juga susah. Indah kemana sih? Oh, di sana. Aneh aku di akhir-akhir ini nih. Masak kok nggak pernah niat ya? Kurang ajar. Masak masa iya akhir-akhir ini hambar terus. Dah. Mas, tolong ambilin pengki dong. Ambilin. Diam. Minta tolong. Kamu itu kenapa sih? Kenapa, Mas? Kok bisa-bisanya masak tiap hari hambar terus? Emang iya hambar, Mas? Emang iya hambar. Harusnya itu kamu kalau masak dicicipin dulu. Tadi udah aku cicip kok, Mas. Kemarin keasinan, nggak aku makan. Sekarang malah nggak ada rasanya. Terus Mas sudah sarapan kan? Ditambahin garam sendiri? Udah nggak usah nanya-nanyain lah. Gini dah. Begitu, Mas. Kamu ini semenjak kamu kayak gini malah tambah nyusahin. Ya Allah, Mas, ini kan juga namanya musibah, Mas. Aku juga nggak minta kok kayak gini. Itu karena kamu nggak hati-hati kena musibah kayak gini. Coba kalau kamu hati-hati nggak bakalan. Hati-hati gimana, Mas? Kamu minta suruh aku jemput, aku yang ngebut. Kamu lah juga ngechatnya cepetan ya aku ngebut. Ya makanya kamu mikir, kamu harusnya hati-hati. Kalau udah kayak gini gimana coba? Ini juga aku kayak gini karena aku jemput kamu loh, Mas. Coba kamu pikir dah, siapa suami yang betah? Apalagi lihat istrinya cacat kayak gini. Mas kok ngomong kayak gitu sih, Mas? Ya emang kenyataannya kayak gini dah. Iya, aku emang kayak gini, tapi kan tolonglah omongannya jangan kayak gitu. Aku lagi sakit nih kakinya, kamu malah aku nggak peduli aku, pokoknya apa-apa kamu harus sendiri, nggak usah nyusahin aku. Ya Allah, Mas, kamu kan dan suami ingat, aku mau dan ingat siapa? lagi ya, kamu kalau masak itu yang bener. Iya, Mas. Nggak tahu itu belinya pakai uang apa gimana kamu? Ya pakai uang lah, Mas. Masih pakai daun. Terus ini sampai mau kemana? Terserah aku mau keluar. Kamu urus aja rumah. Yang jelas dong, Mas, ini kan hari libur kerja kamu. Alah. Mas Boris. Ya Allah, kok Mas Boris jadi kayak gitu sih semenjak aku kecelakaan? Tiap hari omongannya pedas banget. Mana sih Mas Boris? Udah dari tadi di sini nungguin, mana ditinggal sama temenku. Lihatnya kan aku tuh pengen kencan ketemuan sama Mas Boris. Rugi dong. Udah kabur selama 1 bulan ini, gak dapat apa-apa dari Mas Boris. Ya pasti rugi lah. Wah. Mana sih kok sepi jalannya? Mas Boris. Kaget aku, Mas. Aku loh ngeliatnya ke sana, biasanya kamu lewat sana kok tiba-tiba dari sana. Gimana ya kan, kamu? Jalan nggak cuma satu. Pasti kamu dari mampir-mampir ya? Mampir dari mana, Rintis? Bosen aku. Pagi-pagi ada aja yang bikin aku emosi. Pasti istri kamu lagi kan? Ya itulah. Masih pagi udah ngerepotin. Yang minta suruh ambilin inilah, beliin ini ke warung lah. Makanya itu, aku kalau di rumah itu bosen. Ya namanya juga kamu ngurusin orang cacat, Mas. Kamu tahu sendiri istri cacat itu bisa apa? Yang ada bukannya kamu yang diurusin, malah kamu yang ngurusin, Mas. Udahlah, cerain aja itu istrimu. Kalau aku sih pengennya cepet-cepet nyerahin dia. Cuman alasannya apa? Kalau alasannya aku bosen rumah tangga sama dia kan ya lucu nanti. Ya alasannya itu karena dia udah gak bisa ngelayanin kamu, Mas. Lagian kan selama ini yang ada buat kamu, terus selalu merhatiin kamu kan itu aku. Iya sih, cuma kok yang aku sesalinnya itu kok kita baru kenal pas aku udah rumah tangga gitu loh. Mas dengar ya, aku nggak mau rugi, Mas. Soalnya gini, aku udah kabur selama 1 bulan ini. Di tempat temen aku udah kabur dari rumah suamiku. Kalau semisal aku nggak jadi sama kamu, ya aku bakal benci kamu, Mas. Aku kayak gini juga demi kamu loh, Mas.
biar kita itu bisa sama-sama. Aku juga malas sama suamiku. Ya, pokoknya kamu sementara ini ya sabar dulu. Soalnya kan kita belum nemu momen yang pas. Sabar kalau semisal nih suamiku nanti nyari tahu apa nyari info dari mana-mana, gimana coba Mas? Ya gimana Kamu ya? tahu nggak? Aku tuh nggak betah lu sama suami aku, nggak bisa, aku nggak kuat ngelayaninnya. Masa iya nggak kuat? Aduh, Mas. Kalau sama aku aja kuat tuh berat. Mas, Kalau nggak gini aja yuk. apa? Mumpung ini kan aku kerja, duit juga ada. Kayak biasa lah yuk. Kita ke homestay. Males lah Mas. Aku Males pengen main ke tumben. rumah kamu. Kamu harusnya mikir di rumahku ada istriku. Ya masa kamu nggak bisa cari cara sih Mas? Gimana biar aku bisa ke rumah kamu? Yang aku pikirnya itu, kalau aku ke sana ya terus bawa kamu, istri aku nanya ini siapa? Nah aku jawab apa coba? Masa ya aku jawab ini pacar aku, selingkuhan aku? Kamu ini bodoh banget sih Mas. Jawab aja. Aku ini saudara jauh kamu. Saudara jauh? Ya kan istri kamu kan belum pernah kamu ajak ke tempat saudara kamu yang jauh tuh. Nah, Ya kamu kalau bilang yang aja, jauh-jauh emang belum pernah. aku itu keponakan kamu. Bener juga kamu ya. Kok kamu tumben pinter kayak gini? Tumben dari kemarin pinter aku Mas. Coba kalau aku nggak pinter, kamu nggak bakal bisa ketemu aku lagi. Iya ya. Hei. Soalnya aku kalau kayak gini kan bisa alasan. Udah ayo Mas, buruan. Ya udah, ayo. Pokoknya inget, aku nanti kalau bilang sama istriku kamu sepupu atau saudaraku pokoknya. Iya kita jaga jarak Mas, nggak usah terlalu ini banget. Yaudah, Tahu. Ayo. Emang iya ya yang diomong Mas Boris kalau masakanku hambar? Kok cipu? Atau dia bohong? Masa iya hambar? Perasaan aku bumbunya juga udah pas. Itu motornya Mas Boris. Dari mana dia kok? Udah pulang. Masukin. Kamu tunggu sini dulu, nanti aku panggil. Oke? Nah Mas. ini kamu. Dari mana kamu? Aku yang harusnya nanya kamu ini dari mana? Aku Orang dari ada belakang mau orang nyicip ada makan. tamu kok malah ditinggal Oh ke ada belakang. tamu ya, kamu Nggak sopan. Mas sini. kan aku dari belakang nggak Ayo tahu, sini Mas. kok. Ya pelan Mas, jalanku aja susah. Siapa Mas namanya? Udah sini kok, malah pakai nanya kamu. Mbak. Mbak. Ini siapa Mas? Duduk sini dulu. Dulu Pak. Malah tanya terus kamu. Ini dah. Ini kan kamu nggak tahu ya, ini siapa? Ini namanya Rina. Dia itu masih saudara sepupuku, masih sepupu lah sama aku. Sepupu yang mana ya Mas? Sepupu. Kok aku selama kita nikah belum kenal. Ya emang dia ini orang jauh, makanya ini Orang kesini jauh. main. Saya jadi pulang merantau. Oh, aslinya mana Mbak emang? Ya saya aslinya jauh loh Mbak. Saya itu anaknya Pak D. Pak D siapa ya Mbak? Aduh, Mas Boris. Ya gini loh ndak, Kita itu masih kakek. masih satu kakek. Heeh, satu kakek. Kamu nggak tahu kan? Ya belum tahu Mas, baru tahu. Setahu aku kan Pak D kamu nggak ini. Ada yang deket-deket sini loh, nggak punya anak Mbak. cewek. Ya iyalah, ya cuma ini doang. Yang anak ceweknya cuma satu. Saya jarang di rumah. Oh iya. Mau dibikinin minuman makanan dulu? Enggak lah, nanti aja. Jadi gini dah, ini kan sengaja Rina aku ajak ke sini. Sebenarnya Rina ini mau numpang di rumah kita. Numpang. Lah rumahnya? Ya kan Lah, orang tuanya? gini loh, dia ini kan udah lama nggak kerja. Ya hitung-hitung di rumah kita ya bantu-bantu kamu, apalagi kamu ini kan malah Aku bisa kok Mas kerjaan sendiri nggak? bukan masalah bisa atau lelet-lelet juga nggak enggaknya, apa-apa, kan aku- bukan masalah bisa atau enggaknya. Kamu untung loh masih ada saudara yang mau bantu. Tapi Mas, Tapi apalagi? nggak enak dilihat tetangga masukin. Mas Boris kalau semisal
Mbak, Gimana? keberatan ya nggak apa-apa. Oh enggak Rin. Mas. Enggak. Apa-apa. Kamu harus tinggal di sini. Kamu bisa bantuin ini istriku ini. Mbak, sebenarnya niat mau kesini tuh mau bantuin Mbak, terus rencananya aku pengen nyari kerjaan di sini aja. Ya sebenarnya aku nggak apa-apa sih Mbak, tapi ya orang lain nanti ngelihatnya gimana gitu loh. Itu urusanku. Nanti aku yang izinin ke RT ke RW-nya. Udahlah, yang penting si Rina ini tinggal di rumah kita dulu. Untuk sementara waktu dia kan bisa bantu-bantu kamu sambil nyari Iya, kerja. Mbak. Nanti kalau semisal Rina dapat kerja, ya nanti aku kerja Mbak. Duh Mas, tapi aku kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa karena apa kamu? Ya takutnya nimbul fitnah macem-macem gitu loh. Terus nanti aku sendiri malah nggak nyaman di rumah ini. Fitnah apa lagi? Orang jelas-jelas dia ini saudaraku kok. Ya kalau cowok nggak apa-apa Mas, masalahnya ini cewek. Yang ngehuni rumah ini kan kita berdua. Kalau aku nggak setuju, tolong lah jangan Mas. Mas, ya udah kalau semisal Mbak nggak setuju nggak apa-apa, aku pulang aja lah Mas. Maaf ya Mbak Enggak, ya. Rin, takutnya kamu orang-orang lihat. harus tinggal di sini pokoknya. Kamu Mas, gimana sih? Mas, Sama saudara sendiri aja gak mau bantu. Bukannya kamu. Udah gitu. berkenan, biar aku pulang aja ya Mas ya. bukannya gitu loh Mas. Gara-gara Nggak enak. kamu sih ini. Ayo Rin, biar aku anterin Rin. Aku harus kamu ya. Jangan Mas. Mas Boris. Mas. Aduh, Mas Boris. Mas Boris. Ya Allah. Kok malah jadi kayak gitu toh, malah mau masukin orang ke rumah. Mana cewek cantik ya. Enggak enak lah dilihat tetangga. Itu malah jadi fitnah. Akunya nggak nyaman. Astagfirullahaladzim. Sudah aja Mas Boris nih. Mas, Apalagi. ini beneran kamu ngajakin aku kesini lagi? Beneran lah. Orang kamu tahu istriku si Indah itu ya. Dia itu lagi ke rumah. Masih ke rumah saudaranya. Iya. Udah hampir 3 hari aku ditinggalin. Kurang Iya. ajar dia. Tapi kan nanti pastinya juga pulang. Kalau semisal tiba-tiba dia pulang, lihat kita gimana coba? Dia pulang mergokin kita. Justru itu yang aku tunggu-tunggu. Itu momen yang pas, kepalang tanggung. Langsung aku cerain di tempat. Aku usir juga. Kamu ini udah niat dari hati dan pikiran kamu benar mau pisah dan milih aku Mas? Emang kalau aku ngomong pernah bohong? Mas, berarti pas aku juga udah pisah sama suami aku. Jadi Yang benar kamu? ya, aku tuh pisah sama suami aku demi kamu Mas. Pokoknya aku nggak mau aku rugi. Dengar itu. Yang jelas berarti ini kita sama-sama pas ini. Berarti kali ini aku harus jujur. Pokoknya aku harus lebih pinter daripada istri kamu. Yang jelas pokoknya kamu lebih unggul dari istri aku ini. Ayo. Udah masuk dulu ya. Sebenarnya aku nggak boleh pulang sama Bude, tapi gimana, kasihan Mas Boris di rumah sendiri, masaknya, bersih-bersih rumahnya, ya namanya juga laki-laki. Loh, ini Mas Boris sudah di rumah, kok ada sendal cewek tapi kok pintunya ditutup. Siapa ini? Seneng banget ya Mas kita bisa kayak Iya, gini, kita iya. bisa bebas. Jelas nanti kita bakalan tiap hari kayak gini. Terus berarti tempat ini Iya jelas seutuhnya. lah. Rumah, tanah, sama sawah yang di sana, kebun karet yang di sana juga. Wah, Mas, istri kamu gak usah dikasih apa-apa. Udah suruh pergi aja, lagian dia tuh nyusahin tau gak? Ya tenang aja pokoknya ya. Tenang aja. Habis itu nah, sama aku Mas, Ya kayak nanti. Mas, Loh, Indah, Mas, apa-apaan kamu di rumah kayak gini? duduk dulu, tenang. Enggak, ini maksudnya apa, jelasin. Apa kamu nggak lihat tadi? Aku lagi berduaan, bermesraan, lagi bercumbu. Loh ini kan saudara kamu Mas, Saudara, jadi kamu bohong sama aku tentang saudara ini Mas. Ya iyalah, kita Kalau itu iya? saudara gede. kalau iya emang kenapa? Hah? Astagfirullahaladzim. Kalau Mas- iya emang kenapa? Ingat Mas, istri kamu lagi sakit loh, berjuang lawan sakitnya kamu malah selingkuh kayak gini. Istri? Kamu ngomong istri? Kamu ninggalin aku 3 hari di rumah itu ngapain? Hah? Aku nggak selingkuh Mas, aku tempat bude aku masih ada acara loh. Kamu tega banget, 3 hari aja ditinggal udah kayak gini loh. Dengerin dah ya. Sebenarnya aku ini udah bosen sama kamu. Kamu itu cuma nyusahin. Mas, aku lagi sakit Mas, kamu ngertiin Kamu nggak aku mikir. dong. Kamu nggak mikir. Kamu selama ini nyusahin aku, ngabisin hartaku cuma apa?
cuma buat berobat kayak gini. Ya karena kamu suamiku, Mas. Aku mau ngerepotin siapa lagi? Mbaknya nggak sembuh kan? Mbak, kamu tuh tahu diri dong. Kamu diem. Yang jelas Kamu yang diem, Mas. aku sekarang udah sama Rina. Mulai sekarang juga aku bakalan cerain kamu dah. Mas, istighfar, Mas. Nggak baik ngomong kayak gitu. Terserah kamu ngomong nggak baik, yang penting baik buat aku sama calon istriku ini. Yang jelas mulai detik ini juga apa namanya, kamu keluar dari rumah ini angkat kaki, terus surat cerai aku yang ngurus. Mas, Mbak, Apalagi? Mbak tolonglah, Mbak. Apalagi? Tolong Kamu apa? emang mau rumah tangga kamu dirusak nantinya mau? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Udah sekarang. Ini tuh namanya keberuntungan aku. Aku bisa dapetin Mas Boris, aku bisa dapetin ini semua. Pokoknya sekarang kamu, aku ambil pakaian kamu. Mas, dasar kamu wanita ular ya, Mbak ya? Dengerin ya Mbak, kamu itu terima nasib aja. Makanya kalau jadi istri itu jangan cacat. Mbak nggak mau, orang cacat tuh nggak ada yang mau, Mbak. Tapi itu derita kamu. Dengerin ya, Mas Boris itu lebih puas sama aku daripada kamu. Kamu nggak bisa melayani Mas Boris. Apa? Dasar jalah. Mas Boris. Kurang ajar kamu. Kamu tega, Mas, Kamu sama yang Mas. harusnya mikir ya kamu. Mas, Kurang ajar kamu diapain sama dia? Aku ditampar Mas. Ya Allah. Sekarang udah biarin. Istri kamu Sekarang kurang kamu ajar. bawa tas kamu ini pergi. Mas, Aku bakal aku cerain nggak kamu. mau, Mas. Aku nggak mau keluar rumah. Udah. Udah sana. Pergi. Pergi. Udah sekarang Mas. pergi kamu. Mas, Eh, ya ampun. ingat ya, jangan pernah datang ke rumah ini lagi dan jangan pernah ganggu urusanku sama si Rina. Ya Allah, Mas. Apalagi, hah? Kamu tega banget, Mas, buang aku demi perempuan ini, Kamu Mas. gak mikir, kamu yang tega. Kok bisa-bisanya kamu mukul si Rina, hah? Ya karena dia gatal loh, Mas. Udah, sana. Dia nggak boleh. Ya Allah, Mas Boris. Sana kamu. Udah sana. Masuk. Sakit Mas. Allah, Rina. Bisa-bisanya kabur dari rumah. Gak bersyukur sama sekali. Bukannya saya itu sebagai suami itu melarang, tapi kan dia punya kewajiban seorang istri. Aku mau pulang kemana? Aku udah nggak punya orang tua. Dibuang sama suami sendiri. Mau pulang ke tempat Ade Bude malu. Ya Allah. Apalagi saya seorang guru. Tapi kalau diomongin kok malah seperti itu. Astagfirullahaladzim. Saya tanya ke tempat temennya di kampung ini kok malah katanya udah nggak di sini. Duh, ya. Cobalah, kebetulan kepala desa di sini kan Pak Moko masih teman saya. Coba tak kesana dulu aja lah. Ya rumahnya Pak Lurah ya, saya lupa ya. Mbak, Iya, Pak. mbaknya kenapa Mbak? Kok sendirian di pinggir jalan kayak gini terus? Duh, mbaknya kakinya ini Mbak cacat apa gimana ini Mbak? Iya, Pak, saya habis kecelakaan, kakinya masih sakit. Mbaknya kenapa nangis Mbak? Ini loh, Pak. Saya diusir sama suami saya. Astagfirullahaladzim. Dengan kondisi kayak gini mbaknya diusir sama kamu Mbak? Iya, Pak. Saya nggak punya tempat buat pulang, Pak. Nah, terus tinggalnya di mana? Di kampung apa? Di desa sebelah, Pak. Lumayan jauh. Saya sebelah kampung mana? 55 ya? Iya, Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Berarti mbak ini nggak tahu mau kemana? Mungkin nanti ke tempat Bude, Pak. Tapi saya masih sakit hati sama suami saya, Pak. Saya belum sanggup mau pulang ke tempat Bude saya. Astagfirullah, bisa tega bener suami mbak. Mbak, sebenarnya saya juga seperti itu. Saya nyari istri saya. Tapi mbak dalam keadaan kayak gini mbak. Kalau nggak gini aja mbak.
kebetulan kepala desa kampungnya Mbak itu teman saya. Siapa tahu nanti biar ada solusi Mbak. Kasihan Mbaknya kayak gini. Ya, kalau enggak tak anterin tempat Pak Kadesnya yuk. Aduh Pak, tapi malah ngerepotin. Enggak apa-apa, kebetulan saya mau ke sana juga ini Mbak. Kasihan Mbaknya malah nanti ada apa-apa di jalan. Iya, Pak. Boleh Ya iya. Yuk. Masih bisa kan? nyamping ya Pak ya? Iya. Bisa. Oh, bisa tega kayak gitu suaminya ya Mbak. Aduh, jatuh Pak. Astagfirullahaladzim. Hati-hati Mbak. Wah, Pak Kades. Nopa, Iya. kok sampai sini kamu Nop? Benar. Ini kamu sama Mbak Indah ini? Iya ini Pak Kades. Kebetulan saya tadi mau ke tempat Pak Kades. Ada apa? Ada apa? Ya ceritanya gini Pak Kades. Sebenarnya ini saya dulu kayak. Masuk Nggak dulu. usah Pak. Ini kebetulan ini Mbaknya ini saya itu sebenarnya ada masalah dengan istri saya. Istri kamu? Saya itu udah Ya. 1 bulan itu kabur dari rumah. Ih, gini loh. Nah, makanya waktu saya itu Masa nggak pernah nggak pernah berubah itu sifatnya istri kamu? makanya itu tadi katanya di daerah sini. Ya. Kebetulan saya ke tempat temannya udah nggak ada. Heeh. Terus saya mau ke tempat sampean ketemu Mbak ini. Mbak ini tadi Ketemu di jalan. mana? Terus kenapa gitu loh? Nah itu tadi ketemu di pinggir jalan, Mm-mm. nangis kondisinya, katanya diusir sama suaminya. Apa ya Mbak Indah? Iya Pak. Kok bisa? Permasalahannya apa? Kurang ajar juga, memang baru dari dulu kok nggak pernah berubah ya? Makanya itu Pak, saya kasihan lihat dengan kondisinya kayak gini loh Pak Kades. Gini aja. Gimana ini? Bentar ya. Mas Nat, ini aku ada keperluan di balai desa, tapi bisa dihandle sama Sekdes. Udah yang sama. Bentar ya Pak. Halo, Assalamualaikum. Iya Pak Sekdes. Iya, aku mau ke balai desa sebenarnya. Cuman tolong ya, ini nanti yang kemarin kita bahas nanti Bapak yang handle aja ya. Ini karena ada urusan mendadak ini penting. Iya. Oke, nanti laporkan sama saya hasilnya gimana ya. Terima kasih Pak Sekdes. Waalaikumsalam. Gimana Pak Kades ini? Udah beres. Ini udah. Intinya sekarang kita kelarkan dulu masalahnya si Mbak Indah ya, karena gimana pun juga dia Iya. warga saya. Sekarang yuk ke rumahnya aja sekarang. Langsung ke rumahnya. Iya Pak. Ayo Mbak. Kasihan Mbaknya. Gimana kan? Pokoknya kalau aku udah ngomong itu nggak bakalan pernah bohong. Ini namanya pembuktian yang luar biasa. Mas. Ya jelas lah, Boris itu loh. Wah, Aku aja kaget loh. ngapain kaget? Tak kirain kamu itu cuma omongan doang. Loh. Ternyata kamu berani usir istri kamu. Kenapa nggak berani? Masalah kecil begitu kalau Mas, masalah kayak kalau gitu. itu kita pokoknya harus segera resmi. Ya iyalah, pokoknya secepatnya biar nggak menimbulkan orang-orang yang curiga Nah, ataupun fitnah gitu. ya. Apa sih? Siapa itu? Apa? Banyak motor. Siapa itu? Assalamualaikum. Mas, itu suara istri kamu, Mas. Bentar. Iya itu. Mau apa lagi kamu, ha? Kenapa? Alura, Kenapa? masuk dulu Pak. Mari Pak, silahkan duduk dulu Pak. Yang tahu ini malah bobo Pak Lurah. Aduh, Rina? Loh. Iya. Loh. Hah? Ini kan istri Ngapain kamu. kamu di sini? Ini istri kamu kan? Hah? Ini ngapain ini? Ini. Kok iya Pak, ini selingkuhannya Pak. Mas. Aduh kamu ya Rina. Ini istri saya. Lah iya, saya tahu kan. Makanya saya kaget sama kamu. Ini kan istri kamu. Mas, Bisa-bisanya kamu, ha? Kamu tega kamu, Rina. aku udah nggak mau Mas sama Dan kamu. kamu juga. Masnya Kamu siapa tega. ini Mas?
Hah? Siapa saya ini suaminya itu? Hah? Katanya kamu udah cerai. Ya emang aku udah bisa mas. Loh, Ya apa kalian salahnya? berdua, Ini udah nggak Hah? bener ini. Kalian hal yang luar nalar memang. Kamu itu status istri saya ini. Loh, tapi kamu selingkuh dengan ini. Lagian kamu loh, Bor. Kamu sampai berbuat mesum di sini. Mau bikin nama kamu sini jadi jelek ya kamu ya? Mau kena semua warga kena dari perbuatan kamu, kena karma. Kurang ajar kamu ya? Masa Mau tega, ini mbak, istri kamu. Gak adanya lagi kayak gini. Kamu usir dan kamu Rina. Kamu tega, ini anak kecil. Kamu gak mikir kamu gak bersyukur kamu. Saya nggak terima pak. Ya harus. Pak, ini 2 orang bisa diproses aja nggak Pak? Saya nggak terima. loh mas, Ini sudah perselingkuhan. Udah nggak bener semua nih. Saya ceraiin kamu. tapi Detik ini juga. tapi jangan diproses mas. Iya. Mas Semua itu tergantung mereka berdua. Kalau suruh proses kita Gimana, tetap proses. Proses Pak. Lah terus status kamu gimana sama dia? Bisa aja Pak. Oke, kalau gitu berarti udah deal ya. Karena dia mau pisah. Gimana, Mas? Dia sana Kita ngurus. cari Ini kamu. walaupun gini, Bor. Dengar. Ini ada aturan, semua ada aturannya. Walaupun kamu suaminya dia, harta ini harta kamu, ibaratnya gitu ya. Cuman setelah nanti kamu proses perceraian selesai, tetap ada pembagian harta gono gini. Betul itu. Kalau bisa, Ya. harta kasihin mbaknya. Nanti saya yang ngurus itu. Mas Sekarang kita proses aja. terus ini gimana mas? Udah kita bawa balik desa. Aduh, Mas. Ayo. Ayo. Aduh mas, Pak, malu saya kami. aduh